Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Novian Pratama dari kelas 7 KM1 dengan NIM 1101180102. Saya ingin menjelaskan yang pertama itu adalah kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis merupakan proses kegiatan oleh individu atau kelompok melalui proses penciptaan, pertukaran kebutuhan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Organisasi bisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang terdiri dari input, proses, dan output. Dalam organisasi bisnis, terdapat stakeholder, yaitu pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan suatu organisasi. Ada dua, yang pertama itu stakeholder primer dan satu lagi stakeholder sekunder. Stakeholder primer ini yang merupakan yang secara langsung berhubungan dengan organisasi bisnis, sedangkan yang sekunder merupakan pihak yang tidak secara langsung berhubungan dengan organisasi bisnis. Berdasarkan tingkat kepentingan dan keterlibatan dalam aktivitas bisnis, SDM yang terlibat dalam bisnis dikategorikan menjadi yang pertama itu pemilik modal, yang kedua manajer, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat itu konsumen. Nah, dalam 9 stakeholder ini dalam kegiatan bisnis itu terbagi jadi yang pertama stockholder atau pemegang saham bertindak sebagai investor yang menyediakan modal untuk menjalankan perusahaan. Yang kedua itu ada employees atau karyawan. Karyawan memiliki peran penting dalam bisnis di mana mereka adalah orang-orang yang secara langsung terkait dalam proses produksi. Yang ketiga ada suppliers atau pemasok. Pemasok berperan dalam menyediakan bahan baku yang akan digunakan untuk produksi. Yang keempat ada customers atau konsumen. Konsumen bertindak sebagai pengguna dan pengamat hasil produk dari suatu perusahaan. Lalu ada bankers atau kreditor, individu atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada pengusaha. Dan selanjutnya ada government leader atau pemimpin pemerintahan. Itu adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengeluarkan izin dilakukan. Dan yang terakhir itu surrounding community, komunitas. Komunitas juga termasuk stakeholder yang memiliki kepentingan dengan perusahaan, sebab mereka terpengaruh langsung oleh terciptanya lapangan pekerjaan, perkembangan ekonomi, kesehatan, dan keselamatan. Ada dealers, yaitu toko penting di pasar. Mereka membuat pasar di sekuritas, menjamin sekuritas, dan memberikan layanan investasi kepada investor. Ada environmentalis atau manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan sebagai semua usaha untuk meminimalkan pengaruh negatif produk perusahaan pada seluruh daur hidupnya, mengatur mengenai emisi atau pengendalian limbah berbahaya untuk mencapai standar minimal yang ditetapkan pemerintah. Adapun dalam organisasi bisnis ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama itu untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, keuntungan usaha, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan, mengatasi berbagai risiko, dan tanggung jawab sosial. Ada beberapa tingkatan partisipasi bisnis dalam lingkungan ekonomi global, yaitu domestik, yaitu organisasi bisnis terbatas pada lingkungan lokal dan belum memasarkan ke luar negeri. Yang kedua ada internasional, organisasi bisnis yang sudah memperluas pasar internasional. Yang ketiga global, perusahaan yang sudah memilih suatu lokasi pabrik di berbagai negara supaya memproduksi secara efektif, efisien, dan fleksibel. Lalu ada multinasional, perusahaan internasional yang membangun pabrik di luar negeri akan memasuki fase perusahaan multinasional jika dia memiliki sejumlah pabrik di berbagai negara yang berbeda. Lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal atau keadaan di luar badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi. Lingkungan bisnis meliputi lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, dan persaingan. Lingkungan ekonomi adalah sifat dan area ekonomi di mana perusahaan beroperasi. Konteksnya tidak hanya lokal atau nasional, tetapi juga regional dan global. Ada beberapa faktor ekonomi yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Yang kedua, tingkat pengangguran. Ketiga, inflasi. Dan keempat, suku bunga. Lalu lingkungan teknologi. Teknologi merujuk pada semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstitusi mereka, termasuk pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, dan komunikasi. Ada dua kategori umum dalam teknologi,
yaitu teknologi produk dan jasa, dan kedua teknologi proses bisnis. Lingkungan hukum politik. Lingkungan ini mencerminkan hubungan antara bisnis dan pemerintah. Biasanya dalam bentuk regulasi, sistem hukum ikut menentukan apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh organisasi. Lingkungan sosio-budaya. Lingkungan sosial mencakup kebiasaan, adat istiadat, nilai dan karakteristik demografik dari masyarakat, di mana sebuah organisasi beroperasi. Proses sosio-budaya menentukan barang dan jasa serta standar perilaku bisnis yang dihargai dan diterima masyarakat. Analisis lingkungan adalah penelusuran kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman perusahaan sampai kepada pangkatnya. Analisis lingkungan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama analisis lingkungan internal dan yang kedua analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal perusahaan merupakan analisis yang berguna dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan suatu perusahaan atas dasar sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya. Tujuannya tersendiri adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi, sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Lingkungan eksternal merupakan faktor penting yang perlu dikaji dalam penentuan pengambilan suatu keputusan. Terdapat 3 cara dalam menganalisis lingkungan eksternal. Yang pertama, melakukan perkiraan secara formal, merancang sistem informasi manajemen dalam organisasi, pengumpulan informasi verbal, dan tertulis dari berbagai sumber. Lingkungan makro adalah lingkungan yang terluas dan mempengaruhi kondisi perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung. Karakteristik lingkungan makro sendiri adalah yang pertama itu adalah boundless, tidak memiliki batas yang jelas dan luas sehingga hal-hal yang tadinya tidak diduga ikut mempengaruhi. Sinyal yang lemah, kondisi dan perubahan yang akan terjadi sulit dilacak dengan pasti karena perubahannya sulit dikenali dengan pasti. Uncontrollable, perusahaan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengendalikan kondisi lingkungan ini. Dalam analisis lingkungan eksternal, setidaknya terdapat 3 pendekatan. Analisis lingkungan yaitu irregular approach, regular approach, dan continuous approach. Analisis lingkungan eksternal memerlukan beberapa komponen agar analisis dapat mencakup variabel yang berpengaruh dan perlu untuk diantisipasi. Adapun komponen analisis lingkungan eksternal meliputi scanning, itu berupaya untuk menangkap sinyal perubahan dan tren dari kondisi lingkungan. Monitoring bertujuan untuk mendeteksi makna dengan selalu mengobservasi, mengikuti perkembangan, perubahan, dan tren lingkungan. Assessing dimaksudkan untuk menentukan waktu yang akan terjadi dan tingkat pengaruhnya terhadap perusahaan. Analisis lingkungan eksternal sendiri memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu identifikasi dan seleksi variabel lingkungan. Yang kedua, memahami karakter masing-masing variabel. Yang ketiga, implikasi manajerial. Yang keempat, antisipasi strategi. Lingkungan internal. Lingkungan internal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama tenaga kerja, yang keduanya modal, yang ketiganya material, yang keempatnya peralatan, yang kelimanya adalah metode. Analisis lingkungan internal perusahaan merupakan analisis yang berguna dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan atas dasar sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya. Adapun faktor lingkungan internal perusahaan mencakup resource dan capability. Resource ini sekumpulan aset baik dalam bentuk aset berwujud maupun dalam aset yang tidak berwujud. Lalu capability, kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk mengkoordinasi sumber daya yang dimiliki dan memberdayakan sumber daya tersebut secara produktif. Faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap kapabilitas perusahaan adalah keahlian dan pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia perusahaan. Lalu sumber referensi dari video yang saya buat ini, yang pertama itu ada dari buku Pengantar Bisnis, Introduction to Business, karangan Jeff Madura, itu penerbitnya dari Salemba 4. Yang kedua itu ada Analisis SWOT, karangan Freddy Rangkuti, penerbitnya dari Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Sekian dari video yang saya buat ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.